kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena penyertaannya kita bisa berkumpul bersama hanya melalui tayangan video saat ini. Ya, sebelum itu Ibu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Guru adalah Ibu Guru Ina. Ibu Guru Ina ditemani oleh Pak Guru Ando. Hai Pak Guru Ando. Halo. Dan juga Kakak Andre. Hai Kakak Andre. Ya, memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia sangat senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Dalam kehidupan ini, terkadang kita menyakiti hati saudara kita. Kita menyakiti hati teman kita, terlebih lagi hati Tuhan. Mari dengan penuh penyesalan, kita datang kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan kita, sambil kita melakukan seperti yang Kau ingini. Kepada kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-38. Berbunyi demikian, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu,
yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin. Ya anak-anak, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita akan membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Kita akan membaca secara berbalasan. Ibu Guru Ina akan membaca kalimat yang tercetak keluar dan Pak Guru Ando dan juga anak-anak sekolah minggu akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Amin. Ya anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Ando. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan Alkitab Buku Terindah. Kita nyanyikan sambil bergerak. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami juga berdoa buat Bapak Guru Ando, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia dan dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Anak-anak, sebelum Pak Guru bercerita lebih banyak lagi tentang firman Tuhan hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak. Pernahkah kalian memiliki sebuah benda atau barang, benda itu sangat kalian sukai? Bisa dibilang benda itu sangat berharga bagi kalian. Namun suatu ketika, ada seseorang yang datang dan ingin mengambil benda itu atau meminta benda itu. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian baik-baik saja akan hal itu? Atau apakah kalian malah membuat banyak alasan untuk menolak permintaan orang itu? Ya, tentu saja kita sebagai anak-anak atau sebagai manusia biasa, dalam kehidupan kita ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga pada diri kita, namun diminta daripada kita, pasti kita akan tidak rela memberikan benda itu kepada orang lain. Nah, cerita kita minggu ini masih seputar kehidupan Bapak Abraham. Kita ketahui bersama bahwa janji Tuhan sudah nyata dalam kehidupan Abraham dan Sarah, di mana sudah lama sekali mereka merindukan kehadiran keturunan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan sudah nyatakan melalui kehadiran atau kelahiran Ishak menjadi anak mereka. Namun suatu ketika anak-anak, Tuhan mendatangi Abraham dan dia
berfirman memerintahkan Abraham untuk berangkat ke tanah Moria, dan di sana di tempat yang Tuhan tunjukkan itu dia harus mempersembahkan Ishak, anaknya yang paling dia kasihi itu, sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Abraham adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia dengan rela memberikan Ishak sebagai kurban bagi Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia, yang memiliki cara tersendiri untuk menyatakan janjinya di dalam kehidupan Abraham. Nah, keesokan paginya Abraham bangun pagi-pagi sekali, dia membelah-belah kayu bakar, lalu dia menyusun kayu bakar itu di atas keledainya, dia menaruh kayu bakar itu di atas keledainya, dan memanggil dua hambanya, lalu dia juga memanggil Ishak anaknya. Kemudian mereka berangkat ke tanah Moria, dan di tengah perjalanan mereka berjalan sudah cukup lama, dan dari kejauhan Abraham melihat tempat yang dimaksudkan Tuhan itu. Lalu Abraham menyuruh kedua hambanya itu untuk beristirahat dan menunggu di situ. Kemudian dia meneruskan perjalanannya bersama anaknya Ishak. Abraham menaruh kayu bakar itu di atas pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa pisau dan juga bara yang akan dipakai nantinya. Ketika mereka tiba di sana, Abraham mendirikan sebuah mezbah, lalu menyusun kayu bakar di atasnya, lalu dia mengambil Ishak, mengikat Ishak, karena dia akan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat pisau, terdengarlah suara dari langit. Katanya, Abraham, Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau sakiti dia. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau sangat hormat dan sangat taat kepadaku. Betul sekali, Abraham begitu menghormati dan sangat taat kepada Tuhan. Dan dia telah memperlihatkan ketaatannya itu melalui tindakannya sendiri. Ketika anak yang paling dia kasihi diminta daripadanya, dia tidak segan-segan dan tidak ragu. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang sangat berkuasa, yang bisa menyatakan janjinya dengan caranya tersendiri. Dan Tuhan melihat bahwa ketika Abraham meminta akan hal itu, Tuhan mau melihat apakah Abraham ini ketika Ishak sudah lahir di keluarganya menaruh kepercayaan kepada Ishak mengenai jaminan janji Tuhan, atau apakah dia masih menaruh harapan kepada Tuhan akan janjinya itu. Dan benar sekali bahwa Abraham telah memperlihatkan hal itu kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham sudah mendengarkan akan firman Tuhan itu, dia melihat ke sekelilingnya, lalu dia melihat seekor anak domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Dan dia pun mengambil anak domba itu, lalu dia mempersembahkan anak domba itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran, menggantikan anaknya Ishak. Lalu Abraham menamai tempat itu, Tuhan yang menyediakan keperluan kita. Nah, ketika Abraham dan Ishak mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, terdengar suara lagi dari langit, katanya, Tuhan berfirman, demi namaku sendiri, aku bersumpah, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Aku akan memberkati anak cucumu, dan anak cucumu akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan semua bangsa di muka bumi ini akan memohon kepadaku supaya aku memberkati mereka sama seperti aku memberkati keturunanmu, karena engkau sangat patuh kepada perintah-perintahku. Mendengarkan akan hal itu, Abraham sangat bersuka cita dan dia mengimani akan janji Tuhan itu. Lalu mereka berkemas dan Abraham dan juga Ishak anaknya kembali kepada kedua hambanya itu, lalu mereka meneruskan perjalanannya ke Beersheba dan Abraham menetap di sana. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini anak-anak. Dan pokok cerita kita hari ini yaitu Abraham mempersembahkan Ishak. Dan bahan Alkitabnya terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19.
Namun saat ini Pak Guru hanya akan membacakan 2 ayat saja. Nanti anak-anak baca semua ayat di rumah. Kita baca ayat yang pertama dan kedua saja. Ayo semua ambil Alkitabnya, buka Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Amin. Ya anak-anak, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita sambil mengiringi persembahan kita nyanyikan "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dan juga doa syukur. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah pandemi ini Tuhan, kami terbatas di dalam melakukan kegiatan, terlebih di dalam beribadah, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk bersama-sama mau datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami beribadah secara virtual dan semuanya itu kami mohon biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan anak-anak semua di dalam mengaplikasikan setiap firman yang mereka dengarkan setiap hari. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan dengan baik untuk penata layanan dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara khusus di sekolah minggu ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan anak-anak-Mu sehari-hari. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam belajar, sekalipun mereka belajar dari rumah, tetapi biarlah ya Tuhan mereka senantiasa semangat menuntut ilmu, dan kami percaya anak-anak kami ya Tuhan boleh melalui semuanya itu, dan kami menyerahkan masa depan mereka boleh berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama dan papa di dalam pekerjaan bahkan usaha yang mereka kelola. Tuhan berkati semuanya itu boleh berhasil karena penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa sekiranya ada anak-anak kami yang sakit, kiranya Engkau senantiasa memberkati, melawat tubuhnya yang sakit, sehingga dia boleh pulih kembali, melaksanakan kegiatannya seperti biasa, dan semuanya itu
Kami syukuri bahwa Tuhan senantiasa menolong kami ketika kami mengalami sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan guru-guru sekolah minggu jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkati sehingga biarlah guru-guru sekolah minggu boleh mengangkat tugas dan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga senantiasa memberkati guru-guru sekolah minggu dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan bahkan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya selama 1 pekan ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memeliharakan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar anak-anak sekolah minggu berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat melakukan segala aktivitasnya, dan saat ini menutup segala rangkaian ibadah sekolah minggu kita menyanyi Ku Mau Berjalan. Kita menyanyi sambil bergerak. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan Selamat hari Minggu.